Kita menginginkan sesuatu, tapi Allah tidak memberi. Karena sesuatu yang kita inginkan ini berbahaya, maka Allah tidak memberi. Itu sebetulnya sebuah karunia. Kalau kita yakin mintanya yang terbaik dari Allah, kalau keinginan kita tidak terkabul, itu bagian dari karunia. Bisa dipahami nih hadirin? Ada yang ingin sembuh tapi belum sembuh juga. Kenapa? Karena boleh jadi Allah ingin menggugurkan dosanya lebih banyak lagi. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Al-'ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Pemberian dari makhluk itu suatu kerugian, dan penolakan dari Allah itu suatu pemberian dan karunia. Wah, ini mah tingkat tinggi. Jadi gini, kalau ada orang ngasih ke kita, kemudian kita merasa dialah sumber rezeki, bukan Allah. Nah itu rugi, karena kita jadi berharap ke dia. Tapi kalau kita tidak berharap ke makhluk, berharapnya dari Allah dan ada yang ngasih, dan kita yakin ini rezeki dari Allah lewat dia, nah itu bagus. Kalau kita berharap ke makhluk, itu penderitaan, karena sebetulnya makhluk itu hanya jalan. Berharap ke makhluk, Allah pasti ngasih gelisah dan juga kehinaan. Kalau Allah gerakan rezeki tetap datang lewat makhluk, kita nggak dapat pahalanya, karena kita hanya sampai ke sana nanti. Jadi kalau suatu saat diberi oleh makhluk yang kita inginkan, kita minta ke Allah dan diberi, kita harus yakin bahwa makhluk ini cuma jalan. Jadi kita berterima kasih tetap, tapi kita yakin bahwa nikmat itu dari Allah dan makhluk cuma jalan. Tidak boleh hanya sampai menganggap inilah sumber karunia. Kalau kita menganggap sumber karunia itu makhluk, kita ngabdi sama dia. Ada yang kantornya ini tidak halal pekerjaannya, tapi dia merasa inilah sumber rezeki, dia tidak mau pindah. Padahal kalau pindah juga tetap saja sumber rezekinya Allah. Penolakan dari Allah adalah suatu pemberian dan karunia. Misalkan begini nih ya, kita menginginkan sesuatu tapi Allah tidak memberi. Karena sesuatu yang kita inginkan ini berbahaya, maka Allah tidak memberi. Itu sebetulnya sebuah karunia. Kalau kita yakin mintanya yang terbaik dari Allah, kalau keinginan kita tidak terkabul, itu bagian dari karunia. Bisa dipahami nih hadirin? Ada yang ingin sembuh tapi belum sembuh juga. Kenapa? Karena boleh jadi Allah ingin menggugurkan dosanya lebih banyak lagi. Dia ingin sembuh, kalau sembuh proses penggugurannya ya terbatas. Sedangkan ada dosa-dosa yang hanya bisa gugur oleh sakit. Nah sakit ini tuh membersihkan, jadi tidak diberikan kesembuhan waktu itu bukan berarti tidak dikabulkan, tapi Allah memberi sesuatu yang lebih baik. Tapi gimana hatinya dia belum sembuh, dibuat ridho, tinggal dipaya oleh Allah, dibuka hatinya ridho ke takdir, nggak berat. Kan yang membuat berat dalam hidup tuh nggak ridho kepada takdir. Seperti belum punya jodoh, kemudian dia tidak nerima takdir belum punya jodoh. Nah yang membuat menderita tuh bukan belum punya jodohnya, nggak nerimanya episode itu. Tapi kalau nerima, ya saya memang belum dititipi Allah, itu nggak berat lagi. Mungkin dengan saya belum punya jodoh, saya akan lebih mencintai Allah dan lebih dicintai Allah. Mungkin waktu ada jodohnya, dia terhalang ke Allah karena dia lebih sibuk dengan jodohnya. Jadi kalau udah dibuka hati mah, jadi kadang-kadang tidak diberi itu adalah karena itu yang
karunia Allahnya. Jelaskah hadirin? Jadi kalau saudara nanti jadi capres, ada caper ya. Kalau coba menjelang menikah gagal menikahnya, karunia atau petaka? Jawab hadirin. Tergantung. Namanya juga bukan jodoh, gimana sih? Kalau bukan jodoh pasti nggak nikah lah. Lebih baik batal sebelumnya. Caleg yaitu calon lapis legit ya, udah keluar segala nggak dapet, nggak apa-apa. Kalau tidak ada takdirnya mah, tidak tertulis di lauh mahfud mah tidak akan terjadi. Udah nggak apa-apa. Tidak harus kok yang kita inginkan terjadi semua.